Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, dalam kehidupan kita ini, jika kita perhatikan dengan seksama, banyak sekali pengalaman, kejadian, atau peristiwa yang sesungguhnya tidak kita duga sebelumnya, tidak dapat kita prediksi, atau di luar perhitungan manusia. Saya antara lain punya pengalaman dalam kaitan pergi menunaikan ibadah haji. Untuk pergi ibadah haji itu saya sudah menabung lebih 1 tahun dari hasil usaha saya. Tetapi uang yang dikumpulkan untuk pergi haji itu tidak pernah cukup, tidak pernah sampai kepada batas yang dapat disetorkan ke pemerintah guna membiayai perjalanan haji. Seperti yang diketahui, untuk pergi haji itu di dalam hadis disebutkan manis tata'a ilaihi sabila. Saya memahami manis tata'a itu adalah apabila kita sudah memiliki sejumlah uang untuk dibayarkan bagi perjalanan haji. Di Indonesia dulu ada ONH, ongkos naik haji, sejumlah tertentu yang dibayarkan ke pemerintah. Saya menabung, saya mengumpulkan uang untuk pergi haji. Dari waktu ke waktu dan bahkan dari tahun ke tahun, uang itu tidak pernah cukup untuk memenuhi keinginan saya pergi haji. Keberangkatan saya pergi haji justru menggunakan biaya dari orang lain. Saya mendapatkan uang dikasih oleh Bapak Insinyur Haji Cacuk Sudaryanto. Pada waktu itu beliau adalah Direktur Utama PT Telkom, sekaligus juga dia menjadi Ketua Umum Badan Pembinaan Perpustakaan Masjid di seluruh Indonesia. Saya salah satu sekretaris dari organisasi BPPMI itu. Memang pernah suatu kali Pak Cacuk ngobrol berdua dengan saya. Dia bertanya, "Pak, Bapak sudah pergi haji belum?" Saya jawab, "Belum, Pak. Nggak ingin pergi haji." Ya saya jawab, sebagai muslim tentu ingin sekali pergi haji. Pertanyaan itu berhenti di situ saja. Karena ngobrolnya pun ngobrol iseng gitu kan ya, berdua di tempat yang agak sepi, jauh dari keramaian orang. Beliau pada waktu itu orang sangat dikenal, mungkin menjaga juga kalau ngomong tidak boleh terlalu banyak. Nah, pembicaraan dengan Pak Cacuk itu saya kira tidak punya pengaruh apa-apa bagi kehidupan saya. Baru sekitar 1 tahun kemudian saya sadar ternyata Pak Cacuk pada waktu bicara dengan saya sudah berniat untuk membantu saya membiayai perjalanan haji.
Maka dari uang itulah saya pergi haji. Jadi saya berangkat pergi menunaikan ibadah haji bukan dari uang hasil usaha saya sendiri dengan cara menabung. Pada awalnya saya kurang merasa nyaman. Karena pemahaman saya tentang manistata'a ilaihi sabila itu adalah uang dari hasil usaha sendiri. Dari jerih payah dan keringat sendiri. Bukan dari orang lain. Jadi keberangkatan saya pergi ke Tanah Suci dengan menggunakan uang yang diberi oleh orang lain itu seakan-akan menjadi kepergian saya ke Tanah Suci itu tidak bulat. Kawan-kawan sekalian, yang saya dapatkan dari pengalaman itu adalah apa yang kita usahakan belum tentu itu yang kita petik hasilnya. Sebaliknya, apa yang kita dapatkan, apa yang kita nikmati di dalam kehidupan ini, belum tentu dari hasil langsung kerja kita sendiri. Ini poin yang saya dapatkan dari pengalaman keberangkatan pergi haji. Kawan-kawan sekalian, pengalaman seperti itu sesungguhnya bukan hanya pada peristiwa ongkos naik haji saja. Berikutnya setelah di Tanah Suci, saya juga mengalami yang lain. Misalnya, saya sebagai orang yang masih muda, pada waktu itu saya pergi haji usia saya sekitar mungkin 37 tahun, masih cukup muda. Sebagai orang muda yang masih energik, sehat, dan memiliki kebiasaan berpikir rasional, maka sesampainya saya di Tanah Suci, saya melakukan observasi terlebih dahulu. Saya pada waktu itu ditempatkan di Jabal Ka'bah. Jabal Ka'bah itu jaraknya dengan Masjid Haram agak jauh, mungkin hampir 1 kilo. Sesampai saya di penginapan, saya langsung turun ke bawah, lalu melakukan observasi. Pada waktu itu saya bekerja di kantor penelitian. Jadi saya terbiasa melakukan penelitian, melakukan pengamatan terhadap lingkungan. Saya berjalan menuju arah Masjidil Haram. Dan ketika saya melihat pintu Masjidil Haram terbuka, di dalamnya juga sudah terlihat Ka'bah. Secara emosi saya buru-buru ingin masuk. Dan lalu saya masuk, lalu saya tawaf. Dan saya melihat Hajar Aswad. Bagaimana orang rebutan mencium Hajar Aswad. Dalam pikiran saya, kalau mencium Hajar Aswad seperti itu, saya yang masih muda, berpikiran rasional, mempunyai taktik strategi untuk memenangkan perebutan mencium Hajar Aswad, saya pasti berhasil. Lalu setelah putaran ke-7 tawaf, saya maju ke depan memperebutkan untuk mencium Hajar Aswad. Kawan-kawan, Hajar Aswad itu sudah hampir tercium oleh saya. Mungkin sekitar jarak hidung saya dengan Hajar Aswad sekitar 5 jari.
Tapi berulang kali saya tidak berhasil mencium Hajar Aswad tersebut. Sampailah pada suatu saat saya terhimpit oleh orang-orang besar. Badan saya sesak rasanya. Kemudian ada tangkai payung yang terbuat dari aluminium menusuk ke perut saya. Saya berpikir kalau itu saya lanjutkan mungkin gagang payung akan menusuk ke dalam sehingga saya akan mati terkapar di depan Hajar Aswad. Dengan pemikiran seperti itu saya akhirnya mengundurkan diri dan tidak melanjutkan perjuangan mencium Hajar Aswad. Pelajaran pertama di Mekah, di Masjid Haram yang saya dapatkan adalah dengan kemampuan individual saya sebagai manusia, orang muda, sehat, berpikiran bagus. Menurut perhitungan saya berhasil. Ternyata tidak. Belum selesai sampai di situ. Pada kesempatan yang lain, karena saya seperti kapok mencium Hajar Aswad yang tidak bisa saya dapatkan. Saya lalu ngelamun di pinggir Masjidil Haram sambil menatap Ka'bah. Sambil mengeluh kepada Tuhan, ya Allah, kalau saja Engkau memberikan kesempatan kepadaku untuk mencium Hajar Aswad, sebagaimana halnya Umar bin Khattab mencium batu itu, sebagaimana Rasulullah juga mencium batu itu, maka izinkan saya untuk paling tidak 1 kali saja sehingga saya bisa meninggalkan Masjidil Haram ini dengan enak, dengan senang. Itu 1 hari menjelang hari terakhir saya berada di Masjidil Haram. Entah mengapa setelah saya seperti berhayal ingin mencium Hajar Aswad, saya berdiri dan lalu maju ke depan menuju Hajar Aswad. Mengherankan sekali, orang yang sedang rebutan mencium Hajar Aswad itu menyingkir dan memberi jalan untuk saya sehingga dengan sangat mudah saya mencium Hajar Aswad. Dan itu saya lakukan pada kesempatan yang berharga itu, mencium sekitar 3-4 kali. Saya mundur tapi tidak ada orang yang memaksa untuk merebut. Saya mundur, tetap saja mereka nonton saja. Sehingga saya bisa berulang kali 3 kali mencium Hajar Aswad. Pelajaran yang lain yang saya dapatkan, yang tidak saya rencanakan, yang tidak menggunakan kekuatan pribadi saya, justru saya berhasil. Saya bisa menikmati keberhasilan yang sesungguhnya tidak saya usahakan secara wajar secukupnya sebagai manusia. Banyak sebetulnya pengalaman-pengalaman lain sejak dari keberangkatan sampai kepulangan saya dari menunaikan ibadah haji, yang saya dapatkan memperkuat kesimpulan yang saya peroleh saat itu adalah tidak semua usaha yang dilakukan oleh manusia pasti berhasil. Dan tidak selalu hasil yang diperoleh oleh seseorang adalah hasil dari usahanya sendiri. Dalam kehidupan, dari pengalaman saya, ternyata begitu. Satu hal yang perlu saya ceritakan secara khusus. Pada kesempatan pergi haji itu, saya bertemu dengan Kiai Haji Abbas dari pesantren Buntet. Saya bertanya kepada dia, Kiai pergi haji yang keberapa ini?
Dia jawab, yang ke-16 kali. Saya kaget. Sudah 16 kali dia pergi haji. Saya bertanya, apa perbedaan antara pergi haji yang pertama, yang kedua, dan seterusnya sampai yang ke-16, Kiai? Dia menjawab, haji saya yang ke-16 saya rasakan adalah haji saya yang terbaik, paling sempurna. Perasaan kesimpulan seperti itu saya alami juga pada waktu haji pertama. Ternyata yang saya alami pada haji pertama tidak sebaik haji yang kedua. Pada haji yang ketiga saya merasa yang terbaik. Rupanya haji yang ketiga itu belum yang terbaik bila dibanding dengan haji yang keempat. Dan begitu seterusnya. Sekarang saya menduga, katanya, kalau saya pergi haji yang ke-17 kalinya, maka saya akan merasakan yang ke-17 itulah yang terbaik. Begitu seterusnya. Sehingga kita harus selalu memperbaiki kualitas ibadah haji kita. Maksudnya bagi saya adalah bahwa ibadah itu selalu saja ada kekurangannya. Dan kalau kita lakukan lagi pada kesempatan berikutnya, kita insya Allah dapat memperbaikinya. Tapi selalu demikian seterusnya. Selalu menjadi lebih baik, selalu saja kurang. Kawan-kawan sekalian, kaitan dengan pengalaman saya bahwa hasil yang saya nikmati tidak selamanya dari usaha keras saya. Itu juga menggambarkan bahwa kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mendapatkan yang terbaik, yang itu di luar kemampuan, di luar jangkauan pikiran, di luar perhitungan kita sebagai manusia. Ibadah terlebih lagi pastilah dengan perspektif seperti itu. Sesungguhnya kalau tidak atas pertolongan Allah, atas bantuan Allah, maka kita beribadah pun tidak bisa. Apalagi kalau kita ingin beribadah yang bagus, yang baik, yang sempurna. Enggak bisa. Untuk mendapatkan hasil yang baik, terlebih lagi ibadah, tidak lain kita berserah diri untuk meminta pertolongan Allah. Manusia apa sih kehebatannya? Setinggi-tinggi ilmu maka lebih tinggi langit. Seluas-luas ilmu pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki masih lebih luas lautan. Jadi kawan-kawan sekalian, pelajaran yang sangat berharga sesungguhnya banyak sekali saya dapatkan dari pengalaman pergi haji yang pertama kali itu. Oleh karena itu maka saya selalu menjaga di dalam hati saya untuk kapan waktu lagi saya ingin ziarah ke Mekah untuk pergi haji. Jika tidak mampu pergi haji pada waktu yang ditentukan itu, maka saya akan berusaha untuk pergi umroh. Begitu seterusnya untuk memperbaiki kualitas pengalaman ibadah kita. Itu saja sebagai cerita singkat pengalaman perjalanan ibadah haji saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kawan-kawan sebagai sebuah perbandingan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.